Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kajian kita malam ini masih berkisar tentang haknya tetangga. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu orang-orang yang tinggal berdampingan, berdekatan dengan kita. Akan tetapi sebagian ulama mendefinisikan tetangga itu bukan cuma itu, tapi orang di sebelah kita. Nggak harus tempat tinggal. Kayak Anda sekarang lagi duduk ini, duduk di sebelah Anda ini tetangga Anda juga. Maka itu mengganggu tetangga itu haram. Di antaranya adalah perokok pasif. Anda merokok, kemudian sebelah Anda kena baunya dan dia itu terganggu, Anda termasuk orang yang mengganggu tetangga. Yeah. Anda kalau mau merokok, monggo. Rokokan sendiri, 3 pak, 5 pak, gak perlu leken rokok ini, PN gak ngurus. Tapi kalau Anda sudah merokok mengganggu orang, Anda mengganggu tetangga. Satu. Yang kedua, bau. Rasulullah melarang kita itu ke masjid setelah makan bawang. Karena bau mulut kita, bau badan kita mengganggu tetangga kita. Jadi mau sholat jamaah ini makruh kalau kita habis makan bawang. Karena tetangga Anda, sebelah Anda terganggu dengan bau itu. Kalau sendiri makan bawang nggak masalah, hadirin. Nek perujusen niku bawang, umbeyen kayak apokat ngono. Nggak ngurus, nggak masalah. Tapi kalau kita terus mau interaksi dengan manusia, makan bawangnya makruh. Apa hukum makan bawang? Makan bawang hukumnya kalau setelahnya akan berjumpa dengan orang dan mengganggu, hukumnya makruh. Apabila tidak, mubah. Makan bawang itu mubah. Nah, ulama mengkiaskan, hukum itu ada kias kita. Selain bawang apa saja? Anda sekarang ini mau pengajian, ya, mau pengajian. Anda pasti akan duduk bersebelahan dengan orang pakai parfum, beli minyak wangi. Tetangga sebelah Anda bau minyak wangi Anda kerasa. Ojo nggak minyak kapak. Ini orang-orang ini kadang naik pesawat, naik kereta api, terus pakai minyak kapak, ganggu orang itu, haram itu, nggak boleh. Nih, dan tolong yang bau ketiaknya itu sangit itu harus tahu diri, gawe ya deodoran. Anda naik mobil, maksudnya naik mikrolet yang bareng, naik bis, naik pesawat, ya. Hanya untuk wanita, jangan pakai minyak wangi yang terlalu semerbak karena ada larangan. Ayu mamra'atin ta'attarat liyajid rihaha inda rijalil ajanib fahiya zaniyah. Nanti ada pembahasannya. Kalau wanita itu pakai minyak wangi untuk menarik pasang lawan jenisnya dengan minyak wangi tersebut, berarti dia itu adalah wanita yang mengajak berbuat berzina. Kalau dia pakai minyak wangi hanya untuk menutup bau yang di badannya supaya enggak masalah, tapi kalau sudah minyak wangi liyajid rihaha, semerbak sampai orang-orang di sekelilingnya, para lelaki tersebut tertarik dengan bau tersebut, dan niatnya liyajid itu lam di sini lamukai, bukan lamul akibah. Kalau lamul akibah, wah bahaya lagi. Mau niat nggak niat tetap hukumnya haram. Tapi karena lamnya di sini adalah mukai,
Maka kalau niatnya menarik lawan jenis, dia berarti orang yang mengajak perzinaan. Ya, kalau ada niat itu jadi kayak gitu. Kalau nggak ada niat seperti itu ya tidak. Karena lamnya lamukai, ngerti nggak kan lamukai lamul akibai? Iki sih ngerti kiai. Jadi dalam bahasa Arab lam itu ada dua macam. Kalau lamnya itu kai, itu berarti perempuan manapun yang memakai wewangian agar dicium baunya oleh orang asing, agar, kalimat agar itu berarti dia niat dari awal pakai minyak menarik orang lagi. Tapi kalau lamnya itu lamul akibah, yang berakibat, perempuan manapun yang memakai minyak wangi dan akibatnya menarik lawan jenis, ini niat nggak niat hukumnya haram. Makanya ulama beda pendapat. Jadi beda pendapat ulama itu hadirin, kita orang awam nggak ngerti. Ya, jadi jangan masuk kiprahnya para ulama kalau kita ini medannya ulama, kalau kita ini bukan ulama. Karena perbedaannya tadi di situ. Yang ini mengatakan lamukai, lamu taklil namanya, yang ini lamul akibah. Beda, jadi beda hukum. Nah kita lam taklil tidak tahu, lam akibah tidak tahu, terus ikut campur. Kalau menurut saya, dengkulmu yang menurut saya, kan Rabbul Alamin aku nih. Ya, di situ makanya kalau kita itu lebih baik sudah ikut ulama bermadhab. Yes. Kita ini, saya mau tanya, sampai madhabnya apa? Syafi'i. Pernah baca kitab Al-Um? Tidak pernah. Lah kok jadi madhab Syafi'i dari mana? Madhabmu itu apa? Kiaimu. Apa jare kiai manut? Kiaimu baca kitab kuning, madhabnya Syafi'i. Gitu loh. Makanya madhabnya orang awam ini gurunya, ustadznya. Saya madhab saya Syafi'i. Syafi'i itu kondi. Haji Syafi'i wah. Nih. Anda tahu nama kitabnya Imam Syafi'i, tidak tahu kok madhab Syafi'i. Ya maksudnya saya ngikuti guru saya, yang guru saya itu madhabnya Syafi'i. Jadilah kita bermadhabkan Syafi'i. Tapi aslinya kita madhab kita apa jari kiai. Kita belum ngerti. Ya. Apalagi sudah tidak bermadhab seperti itu, madhabnya kiainya malah nggak mau bermadhab lagi. Saya kitab dan sunnah, langsung Quran. Lepok porong ya ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tetangga seperti itu, saya ingetin, jangan pernah ada orang terganggu ketika duduk di sebelah Anda. Karena husnul jiwar, berbuat baik dengan orang yang di samping-samping kita itu wajib hadirin. Ya. Bahkan di sholat, kalau apabila kita ini baca Quran ya, kita ini baca Quran, ada orang sholat, pelankan. Hadirin, baca Quran itu dipelankan demi orang sholat ini agar dia lebih fokus. Ini sholat, kita baca Quran ini. Apalagi ngobrol sebelah orang sholat, apalagi nyetel TV, nyetel tip, telepon mbek wong sebelah wong sembayang. Tidak boleh. Makanya harus dipahami, tetangga itu bukan cuma rumah, orang sekeliling kita ini loh, jangan terganggu. Orang sholat, bayangin, orang sholat di sebelahnya ada orang tidur, disunnahkan untuk jahriyahnya itu dipelanin dikit volumenya, jangan ganggu orang tidur. Oh gitu Beb ya? Iya. Jadi nanti besok subuh di sini Anda tidak usah dikeluarkan, ganggu tetangga. Tetanggamu setan nama saya. Gak seneng mbek suaranya adzan. Kalau itu memang i'lam, itu adzan untuk bangunin mereka agar mereka itu sholat. Justru kalau mereka itu nggak diadzani, nggak diingetin sholat, kita yang salah. Keraskan kalau adzan. Selain itu
jangan mengganggu orang. Ini dalam kitab fikih itu kalau baca Fatihah, baca apa, ada orang sholat, ada orang tidur, jangan keras-keras. Baca Quran, begitu di sebelahnya ada orang tidur, jangan keras-keras. Karena kita berbuat baik dengan tetangga. Ini Quran, ini sholat. Bagaimana dengan televisi? Bagaimana dengan acara di rumah kita? Kondang apa, bikin resepsi atau apa, mic-nya jangan terlalu besar, ganggu tetangga, apalagi waktu sholat. Saya sudah ingetin minggu kemarin. Kalau yang hadir 2000, nggak apa-apa hadirin, ngambil sound system yang mahal. Nah ini mek wong 30. Sound system iki gede. Teko mek wong 20, 30. Buat apa? Malah ganggu tetangga. Ya. Itu suara ganggu tetangga, bau badan mengganggu tetangga. Ya. Apa aja. Ya. Oh iya. Salat pun jangan mengganggu tetangga. Salat sama salat ini makmum sama makmum ketika membaca makruh kalau suaranya terlalu keras hingga mengganggu sebelah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapukne mari. Kok niki imam apa makmum? Makmum. Memang harus keluar suara Fatihah itu harus. Tidak boleh dalam hati. Baca dalam hati itu tidak boleh sholat. Karena itu rukun qauli. Rukunnya sholat membaca Fatihah. Membaca itu harus ada suara. Kalau di dalam hati, ono wong sing sembahyang gak ono Fatihah jero hati. Kok mah gak maca Fatihah maca. Kok gak lambemu gak obah? Saya dalam hati. Jawaban. Kon lapo gak lungguh sembahyang dalam hati. Lo kan sembahyang harus, nah itu rukun fi'li itu harus sujud, harus i'tidal, harus berdiri, itu rukun fi'li. Rukun qauli harus disebutkan, Fatihah disebutkan, cuma jangan keras-keras sampai mengganggu sebelah. Kadang-kadang kalau lihat santri saya sendiri itu kalau baca at-tahiyyatu barakatuh ya ta'amuk enggak boleh. Ada yushawish di fikih itu ada yushawish al-ma'mumin, mengganggu makmum yang lain, lagi-lagi tentang tetangga. Jadi Allah. Nah cuman kadang kalau imam sudah pakai ini repot ini. Baca Fatihah yang sirrom kadang-kadang kedengaran karena ini mepet ya ini. Ya. Kecuali kalau ditutup gini baru krungu kon aku maca Fatihah. Krungu. Superman kon ndek krungu kon. Kemudian wa haqqul jari 'azimun, haknya tetangga itu besar. Haknya tetangga itu besar. Wal ihsan ilaihi min ahamil muhimmat fid din, dan berbuat baik dengan tetangga termasuk daripada hal terpenting di dalam agama. Wala yatimul ihsanu illa bikafil adza anhu, dan tak sempurna berbuat baik kita dengan tetangga kecuali dengan kita jangan mengganggu mereka. Nggak boleh ganggu tetangga. Wahtimalil adza minhu in adza, dan sabar kalau kita diganggu. Jadi sabar atas ujian tetangga ini termasuk daripada orang yang berbuat baik dengan tetangga. Makanya ada satu Yahudi tinggal di sebelahnya Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini waliullah. Hidupnya Masya Allah. Kalau makan tetangga ditanya dulu sudah makan apa belum, baru makan. Dan tetangga itu kadang-kadang
ujian juga, ganggu tidur beliau, ganggu ini beliau. Tapi beliau tidak pernah komplain. Ketika Yahudi ini harus pindah ke satu negeri karena ikut keluarganya, rumahnya dijual dengan harga 2 kali lipat. Orang-orang mau beli rumah sebelah Abdullah bin Mubarak ini, mau dibeli. Umpama ya, kalau sekarang itu harganya pasarannya 100 juta, dia jual 200 juta. Akhirnya hadirin, orang-orang marah. Ini karpi Yahudi yo ngedol tanah 2 kali lipat. Ya, mentang-mentang orang pengen bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak, terus dia naikkan harga. Ini nggorok kita Yahudi ini. Akhirnya seorang di antara mereka datang kepada Yahudi ini. Yahudi, ya, kau jual tanah dan rumahmu harganya di pasaran 2 kali lipat. Kamu maunya apa? Dia bilang, saya jual 200 juta. Ya tapi kan pasarannya 100 juta. Loh, rumah saya dan tanahnya 100 juta. Lah terus kok sampai minta 200? Bertetanggaan dengan Abdullah bin Mubarak 100 juta. Jadi harga rumah ini cuma 100, bertetanggaan dengan Abdullah bin Mubarak 100 juta juga. Tolong suaranya jangan boleh ganggu. Jadi ongkos ponggoan ambil Abdullah bin Mubarak itu gak gratis. Saya lihat hadirin kayak guru saya aja. Jadi pondok dan rumahnya guru saya ini semakin dekat dengan rumah guru saya di Yaman itu semakin mahal. Sampai pasarannya itu tergantung. Orang itu kalau tanya dari rumah Habib Umar berapa meter, semakin dekat semakin harganya tidak karu-karuan. Tak masuk akal, harganya itu tidak masuk akal sudah. Karena apa? Umpama ya, ini pondoknya, ini rumahnya Habib. Harganya di sini per meter itu 10 juta. Dan ini pondok ini di pinggiran kota di Tarim. Bukan di tengah kota, di pinggiran kota. Di tengah kota istilahnya di alun-alunnya, harganya cuma 1 juta per meter. Alun-alun 1 juta. Sebelahnya Habib Umar iso 15-20 juta. Saking orang itu pengen bertetanggaan dengan orang soleh. Karena apa? Nggak pernah ganggu. Ya. Malah justru faedah, banyak keuntungan ilmu ya, dan lain-lainnya. Kemudian ma'astina'il ma'ruf, kita katanya la yatim ihsan ya, kecuali dengan kita berbuat ma'ruf, berbuat baik dengan mereka. Wa badril ihsan ilaihi hasbil i'tita'ah, dan berani berkorban untuk mereka sekuat kemampuannya. Wa dzalika wasfu kulli mu'min, itulah sifatnya orang mukmin. Jadi orang mukmin itu nggak pernah ganggu tetangga, nggak pernah ganggu orang. Itu orang mukmin. Ya. Yang imannya sempurna, kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah bersabda, ahsin mujawarah man jawarah, berbuat baiklah ya, dalam bertetangga dengan orang yang dekat denganmu, niscaya kau jadi orang yang beriman. Itu wa ahakul jiran bil ihsan al akrab minhum baban ilaika fal akrab. Nah, kan sudah kita bahas kemarin bahwa tetangga itu bisa 40 sana, 40 sini, 40 sana, 40 sini. Kalau anggap 40, yang semakin dekat dengan rumah kita itu semakin besar haknya. Yang persis tetanggaan itu lebih besar. Yang 2 rumah DP itu lebih besar daripada yang jauh. Jadi semakin dekat
semakin besar haknya dari kita. Dan Rasulullah bersabda, inna minal jirani man lahu thalatha huquq. Sesungguhnya tetangga itu ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak. Yang punya 3 hak, wahwal jarul muslim dzul qarabah, tetangga muslim kerabat. Ada sanak saudara sama-sama muslim, tetangga, berarti 3 hak dia. Wa minhum lahu haqqan, ada yang punya 2 hak, tetangga plus muslim. Hak tetangga kita berikan, hak saudara muslim kita berikan. Yang terakhir, yang punya 1 hak, yaitu hak al-mujawarah. Apa itu? Tetangga bukan sanak saudara, bukan kerabat, bukan muslim, orang kafir, tapi tetap harus kita berbuat baik dengan dia karena hak bertetangga. Ya, hak bertetangga yang baik, ya, walaupun dia itu orang kafir. Wal jaru dhimmi, orang kafir yang dhimmi. Orang kafir dhimmi itu Rasulullah ngingetin untuk kita selalu berbuat baik dengan mereka. Ya, dhimmi itu adalah yang di bawah tanggungan kita karena dia nggak musuhin kita. Kayak di Indonesia ini kafirnya kafir apa? Ini ulama macam-macam pendapatnya. Kafir itu ada 4 hadirin. Kafir itu ada 4. Ada yang namanya kafir dhimmi, ya, ada yang namanya kafir mu'amman, kemudian mu'ahad, atau dan yang terakhir harbi. 3 ini kita nggak boleh bunuh. Yang harbi ini boleh dibunuh. Harbi itu orang kafir yang merangi kita, menjajah kita. Seperti di zaman Rasulullah, orang kafirnya harbi, merangi Nabi, akhirnya diperangi oleh Rasulullah. Itu harbi namanya. Kalau mu'ahad, mu'amman, dhimmi, itu mereka nggak boleh dibunuh. Ada yang diambil jizyahnya untuk kita kasih kasih keamanan. Ada yang dhimmi. Makanya kalau bahthul masailnya ulama itu mengatakan di Indonesia ini, karena kita ini bukan negara Islam, walaupun penduduk mayoritasnya Islam, makanya orang kafirnya dhimmi. Ya. Tapi kalau merangi kita, ya jadi harbi. Ya, merangi kita jadi harbi. Gitu. Nah, kadang-kadang kita ini dhimmi, kita kayak kafir harbi, kita perangi, kita bom. Mana ini hadirin? Terus gimana Rasulullah bersabda, man adza dhimmiyan, ya, au ma makna hadis man adza dhimmiyan faqad adzani, orang yang menyakiti orang dhimmi itu berarti menyakiti aku, kata Rasulullah. Ya, bayangkan. Mana ada hadirin Nabi yang bela orang kafir sampai seperti itu. Orang yang nyakitin orang kafir dhimmi itu nyakitin saya loh. Jadi kita nggak boleh nyakitin mereka. Mereka mau ke gereja, monggo, mau kemana tempat ibadahnya mereka, monggo silahkan. Tapi ya gak usah melok-melok, terus bawa hadro, jingle bell di hadroan. Lukup gini kon, itu gendeng kon, gak waras, ya. Nggak perlu Natalan jogo gereja, nggak perlu juga. Ngono polisi lah, pokok melo-melo, kurang kerjaan apa ini. Ya, jogo masjid aja. Kecuali kalau ada ancaman. Kalau ada ancaman, gereja ini diancam untuk dibom atau diserang, umat Islam boleh itu. Ya. Istilahnya karena kita sama-sama masyarakat Indonesia, kita sesama bukan terus kita membela mereka berbuat syirik, enggak. Ya. Ini yang enggak beres, ini yang ngancem ini. Ya. Tapi kalau nggak ada ancaman, nggak ada apa, buat apa?
ya, lebay gitu loh. Jadi nggak perlu. Maka itu orang kafir dhimmi itu tetangga kita itu punya hak, hadirin. Kalau kita masak, kita apa kasih, ya, nanti lama-lama kayak ceritanya seorang Habib dari Yaman yang ke Indonesia kerja buka toko di pasar. Dia Masya Allah, sebelahnya ini orang Chinese kafir. Dia ini buka toko, kalau keuntungan sudah mencapai berapa sehari berhenti beliau, diarahkan ke tetangga karena kesian, tidak rame tokonya. Kalau sudah sini dia bingung, toko saya ini kalau pagi kok gak ono wonge, siang nggak ada, kalau sudah sore baru orang datang. Kenapa? Nggak taunya pindahan dari sebelah. Sampai suatu saat ada yang dia tuh tanya, loh kenapa sampai kok datangnya sore? Lah kalau pagi ya ke sebelah saya. Cuman kalau sudah telat, dia itu nggak mau ngambil untung yang berlebihan. Dia bilang, seakan sebelahku ini dodolan podo mbek aku regone. Beli di sana. Husnul jiwa. Subhanallah, iya. Suatu saat didatangi sama orang Chinese, orang kafir Chinese itu datang ke rumahnya. Habib, saya baru tahu, nggak taunya tiap sore pelanggan saya itu pindahan dari Habib. Kenapa Habib? Karena sampean tetangga saya, sampean punya hak untuk saya berbuat baik, dan saya sudah cukup dengan keuntungan seharian ini. Saya sudah cukup, buat apa lagi tetangga saya kesian. Saya arahkan, tapi kan saya ini orang kafir. Loh, kamu walaupun kafir punya hak atas bertetangga ini loh. Ya Allah, saya ucapkan 2 kalimat syahadat saat itu. Aku Islam hadirin. Iki sing arep mau Islam. Lek kok nak gak, habis untuk kulit Cina ngono. Ya apa gak? Ayo jujur ayo. Oh, kafir Cina mbok tuku, mbok tuku dikene. Itu kita sekarang kayak gitu itu, Bu. Kalau dulu enggak. Beli lu iki wong kafir enggak apa-apa, tetangga saya kesian. Dia juga pengin. Saya sering kok begitu. Nyari di sini enggak ada, nyari di situ. Kenapa? Betul, cong Cina kafir. Haula wala quwwata. Gimana ini kita bertetangga kok kayak gini? Sampai ini sebelahan kok kayak gitu, nggak boleh hadirin. Ya. Kalau andanya yang nggak mau beli di orang kafir, nggak mau beli di orang selain orang muslim, nggak apa-apa. Tapi jangan kita yang ngomong, jangan. Anda mungkin beranggapan seperti ini, saya beli cuma orang muslim aja. Kenapa? Karena orang muslim itu ada zakat tijarahnya dan zakatnya buat orang muslim yang lain. Itu lebih baik. Saya semampu saya beli kulak di orang muslim, nggak apa-apa. Anda punya keyakinan seperti itu nggak apa-apa, bagus. Karena orang muslim itu kalau kita beli barangnya, hadirin, mengeluarkan zakat nggak? Nah, kalau mereka zakatnya mungkin buat gereja, zakatnya buat wihara, ya. Tapi kalau orang muslim zakatnya buat masjid, atau istilahnya ditaruh di masjid buat fakir miskin orang muslim. Ya nggak apa-apa, Anda berkeyakinan situ nggak apa-apa. Tapi kitanya yang jangan begitu. Nggak boleh. Ya. Kemudian, fandur kaifa athbata lil jari dhimmi haqqal jiwar ma'a kufrihi ta'rif bihi azma takkid hakil jar wa mahallihi minad-din. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad menyebut tentang pentingnya berbuat baik walaupun tetangga itu seorang yang kafir, tidak beriman kepada Allah. Tiada lain ini karena pentingnya berbuat baik dengan tetangga. Ya. Maka itu hati-hati. Ya.
termasuk yang tidak husnul jiwar itu ngentut sebelah koncone ya, tetangga dut wedek entut nih, ini berbuat buruk dengan tetangga ya. Gak oleh di sebelah itu sebelah itu ngentut itu jangan pemenang suaranya gak enak wet juambaknya mari kon iki tetangga yang buruk ya. Tidak boleh tetangga itu. Kemudian fa'alaika rahimakallah bil ihsan ila jiranik hasbil imkan ba'da kafil adha anhum mutlaqan wa ihtimal adha minhum imkan wasta'in billah wasbir wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadzin azim. Ini yang repot ini hadirin. Kalau kita berbuat baik dengan tetangga itu bisa. Insya Allah sakwi ini aku yakin iso. Cuman sabar dengan ujian tetangga ini nggak bisa. Apalagi yang tidak berpendidikan tetangganya parkir seenake, gregetan. Iku ngomong utak ya kok gak kudu ngamuk ya. Cuman yang kita hadapi ini orangnya bukan orang yang sekolah. Yang kita hadapi ini bukan orang pendidikan. Jadi nggak bisa dijak ngomong. Nggak ada. Atau bukan juga orang yang unggah-ungguhnya itu bagus, tepo selironya bagus, tidak punya. Jadi apa bahasa sekarang itu attitude-nya rendah, attitude ya. Apa sih ini? Attitude apa ngono. Intinya akhlaknya itu wis gak tau mondok, gak belajar sekolah biyen SD bolosan, kelas 3 wis pedhot bayangno. Ya, kayak gini nih repot, gak tahu mondok, agama yang enggak, nasional yang enggak, sekarang abangan pol, abangnya sampai jambon warnanya. Nih, yang kayak gini nih repot, tetangga dengan kayak gini, wah ini sabar. Tapi kalau kita nggak mampu pindah, makanya kata Rasulullah al-jar goblet dar, atau riwayat ada perkataan yang lain. Jadi kita itu kalau mau beli rumah lihat tetangga dulu hadirin. Anda ini mau beli rumah, jangan lihat rumahnya bagus. Nah, sebelum Anda lihat rumahnya, lihat tetangganya dulu. Sopo sebelah. Bagi wong masya Allah ini baik orang. Yang sebelah sini, oh ini gini. Sebelah sini, tanya, oh baik semua. Baru lihat rumahnya, cocok atau tidak. Jangan lihat rumahnya, wah, pik omai. Begitu dibeli, tonggo. Jam 12 berminggu dangdutan Joko tingkir ngombe dawet ayo kon saiki gak iso turu kon kena Joko tingkir aja dipikir ngarai mumet ya raimu sing gawe mumet iki jam 12 bengi ya. Nah kayak ini kan tetangga ndak beres ini kayak gini ndak mikir tetangga sama sekali. Terus kalau ngingetin kita salah dengan baik-baik. Assalamualaikum, ngapunten Pak, suarane TV sampean tak buanter sampai jopo niku krungu. Ngapunten nggih. Ngapunten nggih Pak. Masyaallah. Ingat, wis tetangga kayak gini nih enak. Dulu saya pernah hadirin di mana ya di Timika kalau nggak salah waktu saya diundang di satu kota namanya Kuala Kencana. Kuala Kencana ini kota yang dibuat oleh Freeport. Bagus, nggak ada listrik, di dalam tanah semua. Jalan itu sebelahnya ada tempat orang buat jalan. Wah, pokoknya garapan barat. Jadi kayak negara Eropa tapi di Timika. Bukan itunya saya senang. Terus tetangganya itu baik-baik. Jadi mereka kalau bikin acara itu masya Allah guyup gitu. Ntar kalau sini bikin pengajian ini bawa itu, ini bawa ini kumpul guyup. Saya lihat kayak gitu tuh ya Allah, coba aku tonggoku kayak gini ya. Coba tetangga saya seperti ini. Karena saya nggak dapetin yang seperti ini. Pondok saya tetangga villa kabeh. Villa kabeh wong beda-beda. Nih.
Sediluk sing kene disewa kayak pengajian, sediluk kayak rock and roll. Nih. Jadi kita nggak tahu, nggak punya tetangga saya ini. Tetangga kiri kanan villa kabeh, ngarep yo ngono, belakang sudah di kampung lain. Seperti itu hadirin. Waqad dzakara al-Imam Hujjatul Islam fil Ihya wa ghairuhu haditsan jami'an fi ma yanbaghi lil jar an yaf'alahu ma'a jarih. Faqala rahimahullahu taala atadruna ma haqqul jar. Imam Ghazali menyebut dalam Ihya-nya suatu hadis yang mengungkap tentang kemuliaan tetangga. Beliau berkata rahimahullahu taala bahwa Rasulullah bersabda, atadruna ma haqqul jar. Tahukah kalian apa haknya tetangga? Ini sta'an bika a'anta, kalau minta tolongin. Pertama, haknya tetangga itu kalau minta tolongin. Wa inistaqradaka aqradtahu, kalau minjem barang sesuatu pinjemin. Wa iniftaqar jutta alaih, kalau miskin berdermalah kepada tetanggamu. Wa in marita utahu, kalau sakit kunjungi. Wa in mata tabi'ta janazatahu, kalau mati anterin, ikutlah nganter jenazahnya. Wa in asabahu khairun hanna'tahu, kalau mereka mendapat kenikmatan, mereka mendapatkan karunia, hanna'tahu, kau ucapkan selamat untuk dia. Mereka punya anak, alhamdulillah, semoga menjadi anak soleh, dia lulus, semoga ini, hanna'tahu, ucapkan selamat. Kalau tetangga itu Natalan, boleh nggak kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka? Jumhur mengatakan tidak boleh. Selain Natal boleh. Selamat punya anak, selamat kawin, selamat ini boleh. Natal tidak boleh karena kaitannya dengan agama. Seakan-akan kita ridho dengan kekufurannya. Ini yang mengatakan tidak boleh. Karena Natal itu anggapannya adalah di situ mereka menganggap Yesus anak Tuhan. Kalau kita mengucapkan selamat, berarti kita mengikrarkan, sama-sama meridhoi kalau mereka mengatakan Isa adalah anaknya Tuhan. Maka ulama mengatakan tidak boleh. Ini pendapat ulama yang pertama dan ini yang paling banyak diikuti di ijma ulamanya dulu, bukan ijma ya, ini paling mayoritas lah. Jumhur. Tapi ulama sekarang seperti Syekh Muhammad Ramadhani Al-Buti, seperti Syekh Ali Jum'ah, seperti Muhammad bin Bayyeh, seperti Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Ahmad Thayyib, Habib Ali Al-Jufri berpendapat boleh mengucapkan selamat Natal asal tidak meyakini keyakinan mereka. Keyakinan mereka ini adalah hari jadinya Isa Tuhan dan lain sebagainya, pokoknya lahirnya Tuhan atau apa. Natal itu kan kelahirannya Tuhan. Nggak, kita meyakininya tetap Isa adalah abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasulnya. Kita meyakini itu, cuman kita karena hak jiron, hak tetangga atau yang lain kita ucapkan selamat Natal. Itu boleh menurut ulama tadi itu. Jadi terus gimana ini hadirin? Enaknya apa? Kita ini alhamdulillah hidup di mayoritas Islam, jadi tidak penting. Ya, mungkin ini menjadi pertanyaan yang besar, berat di daerah orang yang hidupnya bersama mereka. Anda sekarang hidup di Manado, Anda hidup di Irian, Anda hidup di Bali. Tetanggamu ini
macam-macam, ada Nasrani, ada Hindu. Nah, Anda nggak enak bertetangga kalau Lebaran Idul Fitri dia datang ke kita, selamat Idul Fitri. Pas Natalan, duh, gak ngucap haram. Ya apa hadirin? Jadi kalau kita ini wis gak usah macam-macam, wis gak usah selamat Natal kita nggak usah. Cuman yang mereka ini loh. Kalau mereka mengikuti pendapat ulama yang membolehkan, biarkan aja hadirin, karena tuntutan. Tapi kalau kita wis nggak perlu lah. Nanti ngucap selamat Natal besok kok duwe kanca. Tonggomu ya Jumatan kabeh itu semua. Ya, terus moro Desember pun masang sinterklas dan apa ini. Gak perlu ngono-ngono, ya. Dan yang saya sesalkan, jadi begini hadirin, kelihatannya orang Indonesia ini masih belum begitu ngerti tentang toleransi itu apa, hingga sebagian berlebihan. Kayak sholawatan di gereja, gak ono di negara Arab kayak ngono. Di negara Arab ngucapin selamat Natal ada yang banyak kayak gitu. Ya. Jadi orang Arab ini mau itu di Uni Emirat yang sudah maju, ya, mau itu di daerah Qatar dan lain-lain yang negara-negara maju ini, mereka ini toleransi umat beragamanya itu kental. Hingga mereka menyampaikan selamat Natal itu biasa. Ya. Tapi tidak ada di negeri Arab sing terus melok Natalan di gereja gak ono. Lah kita ini loh, ya tadi itu karena apa ini? EQ-nya ini kurang. Menginginkan untuk toleransi tapi kebablas. Jangan hadirin, biarkan mereka Natalan, biarkan mereka itu nyepi, biarkan mereka jangan diganggu sama sekali. Kalau perlu mereka nyepi, kita juga harus suara ini dilepas. Tonggoku iku Hindu sih nyepi dino iki. Nek aku nyetel kebanteran seakan ganggu ibadah itu apa. Tapi kalau Anda yang ikut nyepi, salah. Tonggone gereja Natalan, ya dia ngasih tempat parkiran di rumahnya, monggo enggak apa-apa, silahkan di sini istilahnya enggak karena membeludak tempat parkiran. Anda ikut istilahnya ngasih tempat tapi ya karena tetangga, hak tetangga, bukan karena haknya Natal, hak tetangga. Kasih yang baik. Ojo terus melok. Ini tidak cukup, ini tidak benar. Ya. Kebablasan. Kemudian wa in asabathu musibah azzaita, kalau dia dapat musibah takziahin, kena musibah datengin. Wala tastatil alaihi bil bina fatuhjab anhu rih illa bi idnih. Jangan kalian naikkan bangunan hingga tertutup rumahnya dari hawa. Bayang, itu Kanjeng Nabi nih. Jadi kalau bisa sama tetangga itu, kalau bisa itu sama. Kalau apabila Anda ditinggikan bangunan, akhirnya rumah tetangga ini tidak dapat apa? Angin, illa biizni, kecuali kalau dia ngizinin. Kalau enggak boleh. Terus hati-hati juga masang jendela. Jangan jendela itu ngadep di rumah wong. Tak boleh. Ya. Kemudian wala tu'dhi, jangan kau sakiti. Wa in ishtaraita fakihatan fahdilahu, kalau sampean pas dapat beli buah-buahan bagi, ya. Fa in lam taf'al fa'adkhil hasirran wala yakhruj biha waladak liyaghidha biha waladuh. Terus hati-hati,
Kalau kau nggak bisa langsung ngasihnya sembunyi-sembunyi, kata Rasulullah. Dan hati-hati anakmu jangan sampai nyakitin anaknya dia. Atau memakai mainan yang baru, yang bagus di depan tetangga yang nggak bisa beli. Ya. Anakmu jangan ke rumah tetangga gawa tulinan sing anyar. Itu apa namanya? Nintendo. Apa? Mainan Nintendo sing berapa juta ini kan apik ya. NDS. Apa? Bukan PPS kan sing mbek TV ya. Sing ngene tok lho, apik. PSP. Bawa PSP terus nang tonggo anakmu. Anake tonggo. Tunggu. Duit sapa? Duit mbahmu ya. Mbahku lah bapakmu apa? Ya. Jangan. Nah, kalau pemain ini di rumah, jangan ke tetangga. Kecuali kalau tetangga punya nggak apa-apa bareng-bareng. Rasulullah sampai situ. Kecuali etek-etek itu gak apa-apa. Masuk gak iso tuku etek-etek. Kata-kata lek iso malah ojo etek-etek digini tome tonggo ngono lho. Ya. Ini etek-etek ini juga bahaya jadi. Ada jamnya. Anak kita main etek-etek waktu sholat jangan. Malam mentok jam 8:30 jam 9 jam 12 bengi kotak-kotak. Tonggo niki jangkrik iso apa sih nggih dosa kon dari wong gak iso turu ngamuk hati-hati anakmu wala tu'dhi bi gutar kidrika illa an taghrif lahu minha. Hadirin, kalau masak sampean beli buat nyedot asap gitu loh, kalau enggak baunya kecium tetangga, Anda enggak ngasih dosa loh. Gule, enak deh gule. So, gule, mampu di nang tetangga. Perlu malah. Tonggo main erek mampu gule, itu gule. Duren, mangan duren, tetangga bisa tahu. Tuh mampu di duren deh, kas jadi ambune tok. Jadi bau makanan beri. Atadruna ma haqqul jar walladzi nafsi biyadihi la yablugh haqqal jari illa man rahimallah. Tidaklah orang sempurna dalam berbuat baik dengan tetangga kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Karena salafus saleh, dulu para salaf kita yubalighuna fil ihsan ilal jiran, berlomba-lomba mereka berbuat baik, berlebihan mereka dalam berbuat baik dengan tetangga sampai pada puncaknya. Hingga kami pernah mendengar bahwa suatu hari ada seorang soleh di rumahnya ini banyak tikus, keliling tikus. Terus manggil orang ahli pertikusan. Ya apa iki enak rek? Tikus di omahku iki terlalu banyak. Apa yang saya lakukan? Zaman biyen gak ono racun tikus, ndak ada ini, gimana? Jawabannya enteng, gampang, melihara kucing. Jadi Tom and Jerry bu, melihara kucing, tikus itu nanti kalau ada kucing nggak mau. Tapi nanti kalau tikus itu yang di rumah saya, kalau saya datangkan kucing kemana? Ya pergi ke tetanggamu. Oh maaf. Kalau gara-gara kucing, tikus di rumah saya ke tetangga, maka lebih baik tikus itu biar di rumah saya. Karena saya takut kalau tikus itu ke tetangga dan dia dari rumah saya, berarti saya ganggu mereka. Yang hadirin. Sampai seperti itu. Ya. Itulah mereka orang-orang yang berbuat baik dengan tetangga. Wallahu a'lam. Ada di kitab itu disebutkan Pak Shalihin. Rumahnya itu sukoh itu apa? Apartemen. Ya, apartemen. Atas itu rumahnya orang, bawah rumahnya orang soleh ini. Di atas itu ada kamar mandi yang airnya itu bocor, netes di rumah bawah.
Kebetulan yang bawah itu rumahnya orang ustadz ini. Udah tinggal di situ 15 tahun, terus pingin pindah. Mungkin ada mau bikin pondok atau gimana ustadz itu. Ditawarkan ke rumah yang atas. Kan nggak pingin tuh pulang amaku. Oh, terus turun ini orang. Coba aja saya lihat rumah sampai yang dilihat ini. Dilihat, loh, ini bocor ya? Iya. Loh kok bisa bocor? Kamar mandi sampean. Hah? Astagfirullah. Loh sampean kok nggak komplain? Tonggo. Ya sabar lah, mbak tonggo. Loh, sudah berapa lama bocor? Dari pertama saya di sini 15 tahun. Nggak pernah ngomong, nggak pernah komplain, nggak. Nangis orang itu, ya Allah sabar ya sampean wis kon njaluk piro. Saya beli, ya. Dan saya betul-betul takjub dengan akhlak Anda. Ya, saya kis kau nok kayak ngono. Jebol itu nih jebol. Kenapa jadi mulai tak obrol ngomongnya? Kita lihat ini berbuat baik dengan tetangga. Mungkin yang penting itu kita itu harus berbuat baik. Mikir itunya, sabar itu sudah urusan lain. Yang penting kitanya berupaya, kita berikan haknya. Kewajiban itu kita nggak usah nuntut. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah.